Pacar saya disetrum ketika sedang selingkuh. Sudah 15 menit saya duduk di sini mencoba memikirkan bagaimana memulai cerita ini. Kepalaku benar-benar pusing. Saya telah berkencan dengan Sarah kurang dari 2 tahun sekarang. Dia punya teman dekat, John, yang dia kenal sejak kecil. Saya tidak pernah suka padanya. Dia selalu agak menyeramkan. Seringkali bermain cinta dengan Sarah sepanjang hubungan kami dan kadang-kadang membuat lompatan yang tidak nyaman bagi saya. Jadi, 2 minggu yang lalu, Sarah dan saya diundang ke sebuah pesta oleh teman kami. Saya punya workshop untuk pekerjaan malam itu, jadi saya tidak bisa ikut serta, dan dengan keadaan saat ini, saya tidak akan pernah mau pergi juga. Saya tidak ingin Sarah pergi juga, tapi dia sangat bersikeras dan saya rasa saya tidak ingin bertengkar, jadi saya bilang oke. Kami bertemu dengan John kemudian dan dia menyebutkan pesta yang sama dan bertanya apakah kami juga diundang. Pacar saya bilang dia akan pergi tapi saya tidak. Dan dia mendapat senyuman aneh di wajahnya dan berkata sesuatu seperti, "Jika kamu pergi, tampaknya saya harus ikut." Ada sesuatu tentang senyumnya dan cara dia berkata yang membuatku merasa tidak enak. Ditambah lagi, saya tidak ingin terlalu posesif. Tapi ide keduanya bersama sepanjang malam di pesta tidak membuat saya nyaman. Setelah kami kembali ke apartemen kami, saya memberitahunya, sedikit lebih tegas kali ini, bahwa saya tidak nyaman dengan dia pergi ke pesta terutama dengan John di sana. Dia bilang saya berlebihan dan menutup pembicaraan itu. Saya yakin kebanyakan dari kalian bisa menebak kemana cerita ini akan berakhir. Saya pergi ke workshop dan dia pergi ke pesta. Sudah jam 2 pagi dan dia belum pulang dan tidak menjawab panggilan saya. Tentu saja saya sangat khawatir. Sekitar 1 jam kemudian, salah satu temannya menelepon saya dan memberitahu saya bahwa dia ditemukan tak sadarkan diri di pesta dan dibawa ke rumah sakit. Dia disetrum oleh John. Setelah menghabiskan 2 hari termasuk malam itu di rumah sakit dan berbicara dengan polisi, saya membawanya pulang. Dia bilang kepada saya bahwa John memberinya obat tidur dan menyeretnya ke lantai atas di mana itu terjadi di salah satu kamar. Dia sangat berantakan, dia tidak ingin keluar, dia tidak makan, sering mengalami mimpi buruk. Saya melakukan segalanya untuk menenangkannya selama proses ini. Saya hancur melihatnya seperti ini dan saya tahu ini membuat saya terdengar seperti orang yang mengerikan. Saya tidak menyalahkan dia atas serangan John, tapi saya tidak bisa menghilangkan fakta bahwa saya telah mencoba lebih dari sekali untuk menghalangi dia pergi ke pesta, dan secara spesifik mengatakan bahwa saya merasa tidak nyaman dengan dia bersama John. Saya merasa bisa melakukan lebih untuk melindunginya dan dia seharusnya mendengarkan perasaan saya. Catatan penting, ternyata John adalah sampah hidup. Setelah serangan terhadapnya, kami berdua merasa lebih baik untuk mendapatkan keadilan. Ada obat-obatan dalam sistemnya dan semua tanda fisik dari pemerkosaan. Kami segera mengajukan perintah penahanan dan polisi membuka penyelidikan. Dalam waktu seminggu setelah berita menyebar, 2 gadis lain mengaku mengalami pengalaman serupa dengan John. Jadi pria itu pada dasarnya adalah pemerkosa berantai. Pindah ke sekarang, pacar saya masih dalam keadaan yang sama buruknya 2 minggu yang lalu. Dia sering mengalami serangan panik tiba-tiba. Dia kehilangan sekitar 15 pon dan benar-benar menolak untuk meninggalkan apartemen kami bahkan untuk mencari terapi. Saya berkomitmen untuk merawatnya dan selalu ada untuknya, tapi saya mendapat panggilan dari salah satu teman dekat saya. "Sam, pagi ini." Itu adalah percakapan panjang tapi intinya adalah bahwa dia serta banyak orang lain di pesta malam itu melihat Sarah bermain cinta dengan John sepanjang awal pesta. Menurutnya dan orang-orang yang dia bicarai, setidaknya dia seimbang jika tidak menjadi inisiator dalam pertukaran dengan John. Dia juga menceritakan bahwa dia tidak sepenuhnya mabuk atau tampak tidak waras, dan yang terburuk banyak yang melihat dia menggenggam tangan John dan membawa John ke lantai atas. Pada titik ini saya merasa ingin muntah. Dia bilang dia ingin situasi mereda sedikit sebelum memberitahu saya dan akan memberitahu saya setelah pesta apa yang terjadi, tapi dengan dia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan tersebut, dia merasa bukan waktu yang tepat. Saya memutuskan untuk tidak mengasumsikan apapun dan bertanya kepadanya tentang detail apa yang terjadi malam itu. Dia mencoba memberitahu saya hal yang sama, bahwa dia disetrum dan ditarik ke kamar tidur, tapi ketika saya memberitahunya apa yang dikatakan Sam kepadaku, warna benar-benar memudar dari wajahnya. Dia mulai panik dan saya berusaha yang terbaik untuk menenangkannya, tapi butuh setidaknya 30 menit sebelum dia bisa bernapas dan berbicara. Dia menangis tapi dia cukup sadar untuk mengerti dan pada dasarnya mengakui selingkuh ke saya. Dia bilang dia mabuk dan sudah lama tidak keluar, jadi dia ingin sedikit petualangan. Dia mengakui bahwa dia yang membawa John ke kamar tidur dan tidak ditarik ke sana tanpa persetujuannya. Dia terus minta maaf dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahan yang mengerikan dan bahwa tidak ada yang lain yang bohong. Dia memang diperkosa. Saya percaya pada bagian terakhir. Sejauh yang saya pahami sekarang adalah ketika mereka bercanda di kamar itu, dia menyuntikkan sesuatu ke dalam dirinya atau semacamnya lalu memaksa dirinya kepadanya. Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa.
Dia disetrum tapi bagi saya segala sesuatu sebelum itu adalah dia masih berniat selingkuh dan secara aktif selingkuh dengan saya. Saya hancur dan saya bahkan tidak ingin melihatnya sekarang. Saya meninggalkan apartemen dan saat ini berada di rumah Sam. Saya tidak tahu apapun lagi. Dia kehilangan pekerjaannya karena COVID. Saya membayar sewa apartemen di mana namanya tidak ada di kontrak dan belanjaan. Dia telah sepenuhnya bergantung emosional pada saya dalam beberapa minggu terakhir. Jika saya putus dengannya, dia tidak akan punya tempat untuk pergi dan sebanyak saya membencinya. Saya tidak mau terjadi sesuatu yang mengerikan padanya. Tolong bantu. Saya butuh saran. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Pacar saya dijebak oleh seorang teman di pesta yang saya tidak nyaman dengan kehadirannya. Saya mengetahui bahwa dia berbohong dan menyembunyikan fakta bahwa dia sedang tidur dengan teman itu malam itu. Dia bergantung pada saya secara finansial dan emosional, dan saya butuh saran. Ada banyak tanggapan dalam waktu singkat jadi saya pikir akan lebih baik untuk membahas beberapa hal di sini. Pertama-tama, saya menyadari bahwa 2 postingan dengan situasi yang agak mirip telah diposting ke sub ini dalam 2 minggu terakhir. Saya tidak tahu apa yang bisa saya posting di sini untuk membuktikan hal ini tanpa mengungkap privasi saya jadi maaf. Tetapi yang bisa saya lakukan hanyalah memberikan kata-kata saya bahwa saya di sini mencari saran. Saya tidak pikir ini sesuatu yang seharusnya dihayalkan untuk mendapat poin karma. Ini benar-benar mengacaukan hidup saya. Hal kedua adalah orang-orang yang mempertanyakan cerita Sarah tentang kejadian tersebut. Saya tidak menyertakan setiap detail karena saya hanya mencoba menyampaikan pikiran saya tetapi ceritanya cocok dengan 2 wanita lain yang mengungkap pola perilaku John. 2 wanita lain itu juga awalnya berada dalam lingkungan yang bersifat sukarela sebelum mereka dirangsang dan diserang. Dari apa yang mereka katakan dan postingkan, sebagian besar alasan mereka tidak melaporkan adalah karena awalnya itu sukarela dan mereka pikir itu akan membuat mereka tidak dipercaya. Saya juga tidak ingin terlalu grafis tetapi sifat serangan terhadap Sarah sangat kejam. Dan bukan sesuatu yang kebanyakan orang akan setuju jadi mungkin itulah mengapa dia memberi obat kepada mereka terlebih dahulu. Dia memiliki dan masih memiliki bekas memar besar di sekitar lehernya dan bagian tubuh lainnya serta goresan dan luka. Saya benar-benar tidak meragukan dia benar-benar diserang. Obat yang ditemukan di dalam sistemnya adalah ketamin. Meskipun Sarah menikmati berpesta, dia tidak pernah melakukan hal yang lebih keras dari ganja. Ketiga, Sarah telah tinggal di luar negeri untuk sekolah sejak memulai kuliah. Orang tuanya sudah diberitahu tentang situasi ini tetapi datang dari latar belakang yang sangat religius sambil khawatir akan kesejahteraannya tidak benar-benar memberikan dukungan dan tidak berusaha datang melihatnya. Dia tidak pernah memiliki banyak teman dekat selama saya mengenalnya selain John jadi saya tidak tahu kemana dia akan pergi jika saya memberitahunya bahwa dia tidak bisa tinggal di apartemen saya. Hai semuanya, maaf saya lama untuk update ini dan kurangnya balasan pada posting sebelumnya. Saya butuh waktu untuk menyusun situasi. Tetapi saya membaca sebanyak mungkin balasan dan saya menghargai semua saran dan pesan terutama dari mereka yang pernah mengalami situasi serupa seperti saya. Saya pikir saya harus mulai dengan menjelaskan beberapa hal. Pertama-tama, kepada semua orang yang berpikir cerita saya ada kejanggalan. Memang ada dan saya minta maaf. Pada saat itu dan bahkan sekarang saya kehilangan banyak informasi dan mengisi kekosongan sebaik mungkin dengan apa yang saya miliki. Saya juga tidak ingin postingan menjadi terlalu panjang jadi saya menghilangkan informasi yang mungkin akan melukiskan gambaran yang lebih baik tentang situasi saya. Saya akan mencoba sebaik mungkin untuk menyertakan detail yang hilang jika Anda hanya tertarik pada pembaruan lewati beberapa paragraf jadi detail tentang John. Dia adalah bagian dari lingkaran sosial Sarah dan saya dan tinggal cukup dekat dengan kami. Beberapa perilaku John terhadap Sarah yang membuat saya merasa tidak nyaman sepanjang hubungan kami termasuk terus-menerus membuat komentar tentang tubuhnya, memeluknya setiap kesempatan yang dia bisa, minta dia pergi dengannya ke Eropa musim panas lalu hanya berdua, menyentuh payudaranya saat mengenakan pakaian ketat, mengatakan hal-hal seperti saya beruntung bertemu dengannya saat itu atau dia pasti sudah bersamanya sekarang. DLL. Bukan hanya satu hal tetapi akumulasi dari semuanya yang membuat saya tidak nyaman dengan dia, menghabiskan banyak waktu dengan dia. Dia tidak pernah mendorong perilaku itu setidaknya ketika saya ada di sekitar tetapi juga tidak menentangnya meskipun kami secara terbuka berbicara tentang batas-batas saya. Dia hanya menganggapnya sebagai mereka saling mengenal begitu lama dan nyaman satu sama lain. Ada beberapa detail kecil yang saya pikir relevan sebaiknya saya sebutkan. Pertama, kami tidak berada di Amerika Serikat. COVID meskipun jelas masih menjadi masalah di negara kami, daerah kami relatif bebas dari COVID. Dan semua orang yang pergi ke pesta yang Sarah datangi adalah bagian dari lingkaran sosial kami yang lebih besar. Itu diadakan di sebuah kondominium besar yang disewa oleh seorang teman kami untuk musim panas. Itu bukan pesta undangan terbuka dengan 100 lebih orang. Masih bodoh saya tahu. Ada sekitar 30 hingga mungkin 40 orang di sana jadi dengan sudut pandang Hinsig tidak seharusnya ada yang pergi ke pesta itu dari awal. Terakhir, menjelaskan situasi keuangan Sarah dan saya.
Saya cukup beruntung karena orang tua saya membayar uang kuliah saya apapun yang tidak dicover beasiswa sehingga saya bisa fokus pada biaya hidup sehari-hari seperti sewa, belanja, DLL. Sarah di sisi lain hampir dilemparkan ke serigala setelah menyelesaikan sekolah menengah. Orang tuanya seperti yang saya sebutkan dalam suntingan saya sangat religius dan sangat kontrol sehingga mereka memberitahu Sarah bahwa mereka hanya akan membayar uang kuliahnya jika dia pergi ke perguruan tinggi lokal. Dia menolak dan datang ke sekolah saya. Dia tinggal di asrama selama 2 tahun pertamanya yang ditutupi oleh bantuan keuangan. Saya mendapatkan apartemen saya sekitar setahun yang lalu, dan dengan COVID dan dia tidak ingin pulang kami memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia tinggal bersama saya. Keuangan dia hampir sepenuhnya terikat pada uang kuliah dan pinjaman siswa jadi saya menawarkan untuk terus membayar sewa penuh meskipun dia tinggal bersama saya sepanjang waktu. Update sebenarnya. Ya ampun saya berharap bisa mengatakan bahwa hal-hal telah menjadi lebih jelas dalam seminggu terakhir tetapi jujur saja semuanya berantakan dan hanya semakin buruk. Saya menghabiskan beberapa hari di SEM mencari teman-teman mencoba mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi malam itu sebelum kembali berbicara dengan Sarah. Aku sudah diceritain cerita yang sama berkali-kali bahwa dia yang mulai merayu John dan membawanya ke atas. Sejujurnya, saat pertama kali aku berbicara dengan Sarah menghadapinya, dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk tidur dengannya malam itu. Dia hanya mengkonfirmasi bahwa dia membawanya ke atas. Dia sebenarnya sedang mengalami serangan panik sepanjang percakapan itu sehingga aku kesulitan meminta klarifikasi. Jadi, pada saat ini, di hatiku aku berusaha mencari alasan apapun untuk menyelamatkan hubungan kita. Tapi pikiranku mengatakan bahwa hubungan ini sudah berakhir, setidaknya untuk saat ini. Namun, seperti yang banyak dari kalian komentari meskipun aku sangat sedih kehilangan hubungan 2 tahun, aku memutuskan untuk membiarkan dia tinggal di apartemenku tanpa membayar sampai akhir Oktober untuk menyelesaikan urusan lain dan memberikan dukungan. Aku meneleponnya sekitar 3 hari setelah tinggal di rumah Sam dan memberitahunya bahwa aku bersedia mendengarkan versi ceritanya. Tapi aku membutuhkan kejujuran lengkap tentang segalanya dan dia setuju, jadi aku kembali ke apartemenku malam itu. Kami duduk dan aku bertanya padanya tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia langsung mulai menangis tapi tidak panik dan mengatakan bahwa dia harus memberitahuku sesuatu tentang dirinya. Sarah selalu lebih suka berpesta daripada aku. Aku tidak pernah benar-benar nyaman dengan narkoba dan lingkungan tersebut secara umum, tapi aku tetap ikut dengan dia sekitar sekali sebulan. Dia, di sisi lain, sering mengadakan pesta dan malam bersama teman-temannya hampir setiap akhir pekan. Pada awal hubungan kami, aku mengatakan kepadanya bahwa aku tidak benar-benar nyaman berada dengan seseorang yang menggunakan narkoba berat. Saudaraku memiliki riwayat kecanduan dan aku sudah melihat apa yang bisa dilakukan narkoba pada seseorang, dan orang-orang di sekitarnya. Dia bilang itu tidak masalah karena dia hanya minum dan merokok ganja sesekali. Ternyata selama sekitar setahun ini dia mulai menggunakan narkoba berat di pesta-pesta ketika aku tidak ada dan malam bersamanya sering hanya dia dan beberapa teman dari lingkaran sosial kita, termasuk John, pergi ke apartemen teman untuk mengonsumsi jamur. Aku sangat terkejut dan tidak tahu harus berpikir apa saat itu. Aku mencoba menanyakannya lebih lanjut tentang apa yang terjadi pada malam dia diserang, dan apakah dia berniat berselingkuh dariku malam itu. Dia mengaku dan mengatakan bahwa dia memang membawa John ke atas tapi bersumpah bahwa dia tidak bermaksud tidur dengannya melainkan ingin mendapatkan narkoba. Dia bilang John memberinya kokain tapi jelas tidak karena hanya fentanyl dan alkohol yang terdeteksi di tubuhnya di rumah sakit. Dia bilang John langsung mulai merayunya tapi dia berusaha menolak tapi akhirnya dia terlalu terpengaruh obat untuk melawan. Setelah menghiburnya beberapa saat, aku bertanya tentang hubungannya dengan John sebenarnya sebelumnya dan apakah mereka pernah melakukan sesuatu bersama sebelum kejadian malam itu. Dia mengakui bahwa mereka sudah berciuman beberapa kali sebelumnya sekitar Natal tahun lalu tapi dia menjamin bahwa itu tidak lebih dari itu. Dia memohonku untuk memaafkannya dan mengatakan bahwa dia membutuhkanku dalam hidupnya. Bahwa dia hanya sedang dalam fase memberontak karena latar belakangnya. Aku tidak tahu lagi harus percaya apa atau tidak dan masih belum yakin jujur. Aku merasa sangat kewalahan oleh semuanya. Jadi aku bilang padanya bahwa aku perlu waktu untuk memikirkan semuanya dan pergi lagi. Sam dengan baik hati memberi izin untuk aku tinggal di rumahnya lagi. Aku berbicara dengan beberapa teman yang dia katakan mengonsumsi narkoba dengannya dan mereka mengkonfirmasi. Aku sangat kecewa pada mereka karena menyembunyikan itu dariku tapi mereka bilang dia memaksa mereka untuk merahasiakannya. Rasanya sebagian besar hubungan kami adalah kebohongan. Dia bukanlah orang yang aku kira dia dan dia terus berbohong selama berapa lama. Pada titik ini, pikiranku sudah bulat jadi aku meneleponnya dan mengatakan bahwa semuanya berakhir tapi dia bisa tinggal di apartemenku sampai akhir Oktober asalkan dia menemukan seorang terapis dan mendapat bantuan selama waktu itu. Dia benar-benar kehilangan kendali saat telepon itu tapi pikiranku sudah bulat jadi aku hanya mengatakan bahwa aku akan tinggal di rumah Sam untuk sementara waktu, dan menutup telepon.
Aku berharap itu adalah akhir dari semua yang terjadi, tapi sehari setelahnya aku mulai mendapat spam pesan kebencian dan panggilan dari teman, kerabat, dan orang yang bahkan tidak aku kenal. Ternyata dia sudah memposting di media sosial tentang bagaimana aku memutuskan hubungan dengannya karena diserang dan mengusirnya tanpa tempat tinggal di saat pandemi ini. Dia juga menulis bahwa aku telah melakukan kekerasan emosional terhadapnya setelah serangannya, menyalahkan dia sebagai korban dan menghentikannya untuk mendapatkan terapis. Aku benar-benar bingung. Aku marah, patah hati. Aku tidak bisa menggambarkan semua emosi yang aku rasakan. Aku meneleponnya lagi malam itu dan mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki 2 minggu untuk pindah sekarang dan aku tidak ingin mendengar darinya lagi. Aku harus menghabiskan seminggu terakhir melakukan kerja keras menyelesaikan masalah, mencoba membersihkan namaku di media sosial, menelepon teman dan keluarga. Aku dikecam oleh rekan kerja meskipun untungnya bosku berpihak padaku. Aku mendapat ancaman doxing, ancaman kematian. Hidupku hancur. Sam bersyukur benar-benar memahami semua ini dan mengatakan aku bisa tinggal di rumahnya sampai Sarah pindah. Dia akan pindah pada Jumat tapi aku tidak ingin kembali ke apartemen itu lagi. Aku harus memutuskan hubungan dengan teman-teman. Nama baikku sekarang hancur. Aku kehilangan orang yang pertama dan satu-satunya yang pernah aku cintai. Aku tidak tahu lagi. Aku dalam keadaan terpuruk tapi suatu hari nanti aku akan menemui seorang terapis. Aku merasa mati rasa terhadap segalanya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku benar atau salah dalam situasi ini lagi. Aku harap aku tidak terlalu banyak mengeluh. Aku tahu posting ini sangat panjang tapi terima kasih banyak kepada semua yang memberikan dukungan pada posting sebelumnya. Itu sangat berarti. TLDR pacarku berbohong padaku tentang malam dia diserang. Ternyata dia bersama dengannya malam itu untuk mendapatkan narkoba. Sudah lama menggunakan narkoba berat di belakangku. Berselingkuh denganku dengan teman yang kemudian menyerangnya. Dan kemudian berbohong di media sosial tentang bagaimana aku telah melakukan kekerasan emosional meskipun aku berusaha sebaik mungkin untuk mendukungnya hingga hidupku hancur. Edit, komentar seseorang membuatku menyadari bahwa dia masih berbohong saat aku berbicara dengannya untuk kedua kalinya. Dia mengubah ceritanya tentang apa yang dia konsumsi dan aku bahkan tidak menyadari. Rumah sakit tidak memberitahuku apa yang ada di dalam sistemnya dan aku tidak terlalu paham tentang narkoba secara umum. Semua informasi itu dari Sarah. Aku bahkan tidak tahu apakah dia diberi narkoba tanpa izin sama sekali pada titik ini. Ya Allah, sekarang aku meragukan segalanya. Dia bukan orang yang aku kira dia. Aku bahkan tidak peduli, sekarang dia sudah keluar dari hidupku.